Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 akan mencoba mendemonstrasikan untuk membuat tugas demonstrasi konseptual praktek coaching yang ada di LMS. Yang pertama, saya sebagai observer, kemudian coachnya yaitu Bapak Destio, selanjutnya coachi yaitu Pak Hartono. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak Destio. Monggo Pak Pinara. Gimana Pak Des kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ya, Sari. ini katanya hari ini mau mengadakan coaching dengan Pak Karim ya? Iya Bu, rencana mau coach dengan Pak Kartono. Oh iya. Sebelum melaksanakan coaching, saya mau izin untuk mengadakan prasupervisi dulu ya Pak ya? Boleh ya? Boleh. Jadi saya mau tanya dulu ini Pak, kira-kira nanti pada saat coaching Pak Destio menggunakan rubrik penilaian percakapan coachingnya itu pakai apa? Di dalam rubrik penilaian nanti dalam coaching yang saya gunakan nanti akan menggunakan alur Tirta Bu Sari. Oh, Tirta yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi pada masalah dan rencana aksi apa nanti yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab sejauh mana komitmen itu akan dilaksanakan. Baik Pak Des. Kemudian saya mau tanya lagi nih Pak, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari coaching nanti sama Pak Kan? Jadi setelah dari alur kita tersebut, saya ingin lebih mengembangkan yaitu tentang pertanyaan berbobot tuh, yang bisa menggali apa-apa yang menjadi ide-ide dan solusi-solusi dari yang disampaikan dari coaching. Selain pertanyaan berbobot, kira-kira ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dicapai lagi nggak Pak? Atau itu saja? Ya, jadi nanti fokusnya di pertanyaan berbobot itu Bu, nantinya bisa kita kembangkan agar nantinya bisa pertanyaannya itu sesuai dengan yang apa? Sesuai dengan yang coaching inginkan, jadi lebih berbobot gitu. Berbobot ya. Oke. Kemudian ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nggak Pak? Indikatornya menggunakan apa Pak? Jadi indikatornya dengan adanya alur kita yang sudah saya terapkan, harapannya saya bisa menggali ide-ide apa saja yang coach bisa sampaikan dan nantinya dari ide-ide tersebut menjadi solusi permasalahan yang beliau sampaikan bisa menjadi solusi itu. Jadi solusi untuk permasalahan dari coachingnya ya Pak ya. Oke Pak Des, semoga nanti praktek coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Sari. Semoga bisa menggali potensi yang dapat dari coaching ya Pak ya. Terima kasih Bu Sari. Monggo Pak Kartono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kartono. Selamat sore Pak Kartono. Sore Pak Des. Ya. Gimana nih Pak Kartono kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Des. Alhamdulillah sehat. Ya, kita harus sehat dan bahagia. Oh Pak. iya, enggak apa-apa. Semoga aja yang kita lakukan hari ini tetap lancar, tetap bahagia, semangat Pak Kartono. Siap Pak. Pada kesempatan sore hari ini kira-kira ada yang mau diceritakan Pak Kartono? Jadi ada sedikit ingin sharing Pak. Oh iya. Biar nggak jadi grundelan juga, biar nggak tumbuh jerawat di sini. Iya. Ada beberapa pikiran Pak di otak. Iya. Jadi kan gini, CGP itu di sekolah diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk membimbing teman-teman yang non CGP untuk penerapan budaya positif Bapak gitu. Tapi di pengaplikasiannya di lapangan itu ya itu Bapak ada yang berpartisipasi aktif yang mendukung, tapi ada yang sedikit antipatik kayak ogah-ogahan gitu. Jadi sedikit bingung untuk mengatasi yang kurang berkenan itu bagaimana itu Bapak. Berarti ini Pak Kartono ya, ada masalah di program CGP kali ini, harapannya ada pemberdayaan siswa bisa apa? Teman-teman bisa ikut semua, tapi ada sebuah kekhawatiran Pak Kartono ya, dengan budaya positif yang sudah dipelajari dan juga diterapkan oleh CGP, itu ada sebuah kekhawatiran terhadap teman-teman ya Pak Kartono ya. Nah, kira dari kekhawatiran tadi, kira-kira Pak Kartono punya tujuan apa Pak Kartono?
untuk bisa mengurangi dari kekhawatiran tadi Pak? Ya kan apa namanya? Jadi seperti ini Pak, saya jelaskan dulu konsepnya gitu. Jadi dari kepala sekolah itu setiap CGP di amanahi untuk membimbing 4 non CGP ya, Pak. 4 guru berarti Pak katanya ya. Nah kebetulan saya itu mendapat guru yang agak sepuh Bapak, ya. Senior gitu, senior. Terutama dalam penerapan budaya positif yang itu penerapan untuk pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran itu agak sulit Bapak. Karena ya beliau ini juga pernah bilang aku nganggo laptop ini angel, apalagi suruh pakai aplikasi ini, suruh buat tes dengan online dan lain-lain seperti itu Pak. Padahal kan tujuan kita kan selain mengikuti zaman juga kita ingin apa namanya untuk kalau bisa itu mengirim kertas, digitalisasi ya Pak. Digitalisasi lah intinya gitu. Nah, jadi ada sebuah guru senior yang ada kawan tidak bisa mengikuti apa yang kita ingin terapkan gitu Pak ya. Pak. Nah, dari kekhawatiran yang tadi kira-kira dari diri panjenengan sih kira ada kesempatan apa Pak yang kira-kira bisa meminimalisir kekhawatiran yang tadi Pak? Kalau saya sih ini Pak, kalau kayak kemarin kan untuk penjadwalan itu mungkin kurang intens Pak. Untuk penjadwalan kurang intens. Rencana saya sih inginnya kalau bisa itu saya adakan pendampingan individual secara lebih intens dan lebih bimbingannya. Itu berarti Pak ya. Kalau gini Pak, dari kekhawatiran terhadap individu Bapak yang senior tadi, kira-kira kalau dinilai dari angka nih Pak, kalau skala 1 sampai 10 kira-kira dianggap berapa Pak kira pencapaian dari guru yang bimbing itu Pak? Kalau sekarang mungkin masih di angka 5 Bapak. Tapi ada usaha untuk bisa menemukan itu ya Pak ya? Iya Pak. Kira-kira ada hambatan khusus nggak Pak untuk bisa mencapai angka 9 itu Pak? Mungkin hambatan dari beliaunya yang kurang mau menerima atau tidak mau belajar Bapak. Hambatan itu dari dirinya sendiri Pak ya? Bahkan kan ada kata-kata di belakang yang dia di depan saya itu kok ngeribeti awak dhewe kata saya Pak. Itu ada peluang nggak Pak untuk untuk bisa membangkitkan guru tersebut untuk bisa mengatasi hambatan yang tadi beliau sampaikan. Jadi walaupun seperti itu kan kita harus tetap semangat Pak. Jadi saya tetap inginnya selain saya kayak tadi pendampingan secara rutin, saya juga mungkin bisa meminta bantuan kepada teman yang lebih dekat dengan beliau lah, mungkin bisa lebih didengar. Saya itu awalnya takut Pak, kayak saya kan masih remaja ya belum senior ya. Sedangkan beliau kan sepuh kan, jadi kan kayak ada rasa pekewo gitu. Padahal kan ini kita sama-sama belajar gitu, bukannya saya menggurui gitu. Ya berarti ada kesempatan ini dengan memanfaatkan teman yang dekat dengan dianya agar dia punya motivasi intrinsik gitu bahkan ya. Nantinya dia bisa timbul motivasi, nantinya bisa mengikuti program budaya bersih yang sudah direncanakan. Kemudian dalam waktu dekat ini kira-kira rencana apa ini Pak yang mau diterapkan terhadap penerapan budaya positif itu Pak dalam waktu dekat ini rencana? Dalam waktu dekat ini kita kan akan itu Bapak ada asesmen ikut materi, terus ada PAT untuk ujian-ujian kelas 11-12 Pak. Nah ini kita lakukan menggunakan tes online Bapak. Tes online. Itu ada Pak? Ada jangka waktunya yang rencanakan ini? Ini kan tidak serta merta jadi Pak ini sudah di planning sudah di planning dari awal, tapi untuk aksinya berarti nanti akan kita mulai seminggu depan minggu depan. Berarti minggu depan ya? Minggu depan. Itu selama berapa lama Pak kan? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Dari minggu depan ya Pak? Minggu depan. Kemudian ada
kan ada gangguan-gangguan khusus Pak terkait dengan faktor intrinsik ataupun ekstrinsik dari itu Pak, dari rencana dengan 1 minggu itu kira-kira? Oke. Kalau untuk praktek budaya positif ya Pak, positifnya. Untuk gangguan kemarin kan ada ketika kita menerapkan budaya positif dengan penggunaan media ataupun internet di pembelajaran kan anak-anak ketika wifi kurang lancar pasti ya Pak tidak punya kuota dan lain-lain. Nah kemarin sudah kita bicarakan kepada kepala sekolah agar wifi bisa diperbaiki dan ini masih proses Pak. Harapannya setelah kita nanti pas pelaksanaan seminggu itu sudah bisa digunakan dengan lancar. Kira-kira setelah tadi adanya sebuah pemanfaatan wifi lebih dimaksimalkan lagi, kira-kira ada pihak yang terkait nggak Pak untuk bisa terlibatan dalam menjalankan rencananya dengan itu Pak? Ya tentu ada Pak. Kira-kira siapa aja Pak yang terlibat? Ini kan tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya. Untuk tokoh utamanya mungkin saya mengajak teman-teman CGP dalam satu sekolah kan tidak hanya saya CGP terus di samping itu juga guru-guru lain guru non CGP Bapak. Berarti dengan memanfaatkan teman-teman CGP dan juga guru-guru lain untuk bisa mendukung budaya positif itu Pak? Betul Bapak. Nah terasa nih Pak waktu kita sudah habis tadi untuk untuk coaching sudah menyampaikan apa-apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi tujuan, kemudian komitmen. Setelah tadi kita bincang-bincang tentang coaching ini, kira-kira apa nih Pak yang dirasakan Pak setelah tadi kita bincang coaching ini Pak? Awalnya saya kan masih ada beban pikiran jadi rontok gimana. Sekarang ya lumayan Pak lega lah. Akhirnya saya bisa berbagi, bisa curhat dengan Pak Des dan alhamdulillah dapat pencerahan Bapak. Dapat pencerahan hal-hal apa yang harusnya saya lakukan dalam waktu dekat ini. Ya, tadi minimal dengan pembicaraan kita pada sore hari ini Pak Kartono beban pikirannya sudah sedikit berkurang, ada kelegaan, harapannya ada motivasi juga untuk bisa mencapai keberhasilan rencana aksi yang nantinya tujuan untuk bisa mengembangkan budaya positif di SMK Bakti Pajabatan bisa terwujud Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai Pak Des. Sudah coaching dengan Pak Kartono. Berjalan lancar Pak. Alhamdulillah Bu, tadi sudah saling komunikasi. Kita menjalin komunikasi aktif Pak Kartono menceritakan apa-apa yang di pikirannya. Kita juga sudah sempat sharing tentang ide-ide apa yang dia sampaikan. Jadi selain itu, selain sudah coaching, menyampaikan ide, ada lagi nggak Pak yang dilakukan tadi? Jadi yang kita lakukan tadi di alur coaching, kita berusaha untuk bisa mengikuti alur tirta. Diharapnya dari tirta yang sudah direncanakan sudah ada tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Itu dari coaching sudah kita arahkan untuk bisa menuju ke alur tirta itu. Jadi mohon izin Pak Des menyampaikan ya. Tadi Pak Desio dan Pak Kar sudah melakukan coaching, kemudian saya sudah mengamati dan ternyata hasil pengamatan tadi sudah bagus sekali dan berjalan dengan lancar. Tadi pada saat coaching Pak Desio juga sudah mencatat apa yang didengar, apa yang dilihat dari berupa data yang kemudian catatan itu menjadi data untuk disampaikan lagi kepada coaching untuk memaksimalkan potensi Anda dalam diri coaching. Kemudian tadi pada saat coaching juga Pak Destio sudah melakukan penilaian yang bebas dari asumsi, jadi tidak ada judgement di situ ya. Jadi sudah bersikap netral dan Pak Destio juga sudah fokus pada alur cerita yang diceritakan oleh coaching, kemudian sudah hadir secara penuh di situ. Jadi benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh coaching. Selain itu Pak Des juga sudah mengembangkan apa yang dikembangkan tadi, yaitu memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching.
tadi saya menyampaikan apa yang saya amati Pak Ya. pada saat melakukan coaching dengan Pak Kartono. Selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir ini Pak Destio, yaitu saya ingin menanyakan tadi Pak Des kan sudah ada melaksanakan kompetensi-kompetensi yang ada pada alur tirta itu dan kompetensi yang ada pada coaching itu sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian fokus atau hadir secara penuh, dan sudah bersikap netral, bebas dari asumsi. Kira-kira ada lagi nggak Pak kompetensi lain yang ingin dikembangkan gitu setelah melakukan coaching ini? Yang ingin lebih dikembangkan yaitu di pendengar aktif. Oh gitu. Jadi kita sebagai coach tentunya menjadi pendengar aktif terhadap apa yang menjadi masalah dari coaching. Kemudian kita coba gali apa-apa yang sudah direncanakan, diidentifikasi oleh coach itu. Harapannya dari rencana yang dia sampaikan itu muncul ide-ide, dan muncul ide itu dari si coach sendiri. Jadi harapannya ide dari dia, kemudian dia bisa mengembangkan diri dan nantinya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Oh gitu. Jadi kalau sudah kita bisa mendengarkan secara aktif, otomatis nanti bisa hadir secara penuh juga ya Pak ya. Ketika kita menjadi pendengar aktif itu kan berarti kita memaksimalkan pikiran, waktu, tenaga kita ya di situ semua hadir secara penuh tadi. Fokus pada coaching fokus kita. pada coaching. Dengan begitu kita bisa memaksimalkan potensi dari coaching itu untuk mencari solusi masalahnya sendiri. Kalau kira-kira yang kayak gitu itu kebermanfaatannya itu nanti diaplikasikan ke kehidupan nyata sehari-hari, ini sudah mulai diaplikasikan atau belum Pak? Ya, karena kita sebagai coach tentunya kita sebagai fasilitator juga yang memfasilitasi apa-apa yang menjadi masalah coach kita. Harapannya dari masalah yang ada di coach itu dia bisa menemukan sendiri sebuah solusinya, dan dia juga bisa merencanakan nih apa-apa yang bisa dia lakukan, yang bisa untuk mewujudkan apa yang dia harapkan sesuai dengan tujuan dia di awal. Keresahan dia jadi bisa terminimalisir paling enggak, kalau bisa teratasi dengan baik bisa. Jadi sudah mau diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari juga. Iya, bisa. Ya begitu saja Pak Destio, semuanya sudah bagus gitu. Sama-sama Pak Destio. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan pesan dan kesan dalam tugas kelompok yang sudah kami kerjakan, yaitu demonstrasi konstekstual di antara saya, kemudian Bapak Destio dan Bapak Kartono. Saya sebagai observer, kemudian Pak Destio sebagai coach dan Pak Kartono sebagai coaching. Dalam tugas sebagai observer, saya sudah melaksanakan 3 sesi demonstrasi konstekstual. Yang pertama yaitu prasupervisi, kemudian observasi, dan selanjutnya yaitu pasca percakapan. Sebelum Bapak Destio melaksanakan coaching bersama Bapak Kartono, Bapak Destio sebagai coach sudah melaksanakan tugas sebagai coach dengan baik. Dalam pelaksanaan prasupervisi, sebagai seorang observer, saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Destio selaku coach, yaitu seperti mengenai rubrik penilaian apa yang nanti akan dipakai pada saat percakapan coaching dengan Bapak Kartono. Kemudian Bapak Destio menyampaikan bahwa beliau menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan selanjutnya saya juga menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, dan beliau menyampaikan bahwa beliau ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching. Selanjutnya pada saat observasi, saya memperhatikan bagaimana cara Bapak Destio mengcoaching Pak Kartono. Dan beliau sudah melakukan beberapa hal yang terkait dengan beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang coach. Yaitu kemudian dalam observasi, saya sudah mengamati beliau sudah menulis dan mencatat data-data penting dari coaching, dan sudah melakukan bebas dari penilaian asumsi dan judgement, sudah fokus pada area
yang dikembangkan dan sudah memberikan mindfulness atau perhatian penuh kepada coach pada saat menyampaikan alur cerita beliau. Kemudian setelahnya saya juga melakukan pasca percakapan dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Destio selaku coach, yaitu indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, kemudian kompetensi apa lagi yang dikembangkan, dan beliau menyampaikan bahwa kompetensi dari coaching yang ingin dikembangkan yang lain adalah pendengar aktif, yaitu mendengarkan secara aktif dari apa-apa yang disampaikan oleh seorang coaching. Dari keseluruhan beliau sudah melaksanakan pelaksanaan coaching pada coaching dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.